Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat pagi pendengar dan Saatnya pemirsa Anda ikuti di mana dialog saja berada interaktif yang Jaksa saat ini Menyapa. bersama kami di Radio Ruang khusus Indonesia Manado. untuk Senang memperoleh sekali pencerahan, kita berjumpa kembali solusi di dialog tentang keluhan, Jaksa Menyapa permasalahan untuk hukum edisi yang hari Anda ini, hadapi. hari Kamis 12 Juni 2025. Jaksa Menyapa Saya juga Ikira memberikan Suromoya hadir informasi kembali untuk secara Anda, tepat dan akurat senang dalam sekali menyikapi untuk edisi berbagai hari isu ini penegakan hukum kita baik di bersama tingkat dengan lokal Kejaksaan maupun Negeri nasional. Bolang Mongondo Utara. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Ansou, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Bu. Ya, sebagai PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari Bolang Mongondo Utara. Ya, dan juga di samping Ibu Felsi ada Ibu Tesalonika Roring Pandey, Sarjana Hukum, sebagai PLT Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Bolang Mongondo Utara. Selamat pagi, Ibu Tesalonika. Ya, senang sekali bisa bersama dalam dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini ya. Oke, dari sekian edisi yang ada, mungkin baru pertama kali ya. Iya, oke. Iya, senang sekali ya bisa berjumpa dengan Ibu berdua untuk pagi hari ini. Dan pendengar, tentu saja kami akan berdialog dengan kedua narasumber dan berharap Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon nantinya 0821 9583 5080. Sekali lagi Anda boleh berpartisipasi dan berdialog langsung dengan dua narasumber yang berasal dari Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara untuk pagi hari ini di line telepon kami 0821 9583 5080 yang mengangkat topik mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Sekali lagi topik yang kita angkat di pagi hari ini dalam dialog Jaksa Menyapa, tindak pidana kekerasan seksual. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Felsi Felicia Ansou, Sarjana Hukum, sebenarnya itu apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual, Bu? Oh ya, terima kasih, Bu. Jadi kekerasan seksual itu dia ada diatur lagi sendiri dari undang-undang. Nah, dia diatur di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana di undang-undang tersebut menjelaskan kalau kekerasan seksual itu artinya itu merupakan bentuk atau tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Jadi yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan selain juga di Undang-Undang Nomor 12 itu ada juga diatur di pasal 12 Permendikbudristek tahun 2024 yang dimana kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh serta alat reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa dan atau gender. Jadi seseorang itu kehilangan kesempatan sehingga membuat seseorang itu kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikannya. Kalau saya ke Ibu Tesalonika Roring Pandey, Sarjana Hukum, sebenarnya mengapa penting untuk kita membahas isu ini terkait dengan kekerasan seksual? Silakan Ibu Tesalonika. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Mengapa kita penting untuk membahas isu kekerasan seksual ini? Karena sangat penting karena ada beberapa alasan mendasar yang berdampak luas pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Antara lain sebagai berikut. Satu, melindungi korban dan mencegah kekerasan lebih lanjut. Masyarakat tentu akan lebih sadar akan apa sih tanda-tanda kekerasan seksual sehingga potensi korban dapat terlindungi dan kekerasan di masa yang akan datang dapat dicegah. Kemudian membangun kesadaran dan edukasi. Nah, membantu mengedukasi masyarakat tentang apa sih kekerasan seksual, bagaimana bentuk-bentuk dan jenis-jenisnya, dan apa dampak yang ditimbulkan, dan pentingnya persetujuan.
Nah, kemudian yang ketiga, mendukung pemulihan korban. Kita dapat meningkatkan pemahaman dan empati terhadap pengalaman korban dan membantu korban untuk proses pemulihannya. Nah, kemudian memutus lingkaran kekerasan. Kita dapat mengidentifikasi akar masalah seperti apa ketidakseimbangan kekuatan, patriarki, atau kurangnya pendidikan, berupaya memutuskan lingkaran kekerasan ini untuk generasi mendatang. Ya, faktanya ya, kedua narasumber yang ada di studio, 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Seperti itu, Ibu Felicia atau juga Ibu Tesalonika, silakan. Ya, sebenarnya memang kebanyakan perempuan yang mengalami TPKS. Iya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan itu banyak juga anak-anak, iya, anak-anak. dan juga laki-laki. Iya. Laki-laki bisa ya, Oh ya, Bu? iya laki-laki Itu juga. seperti apa, Bu? Kalau perempuan kan kita sudah tahu bahwa seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ada kekerasan di tubuhnya, ada secara seksualnya. Tetapi kalau di laki-laki itu seperti apa, Bu? Jadi memang kita kalau di Undang-Undang TPKS Iya. sendiri itu mengatur setiap orang. Jadi tidak cuma iya. perempuan, anak, laki-laki Laki-laki pun juga. bisa mendapatkan kekerasan seksual. Iya. Mungkin karena kita sebagai laki-laki juga masih malu terhadap kalau dia menjadi korban. Oh iya. Jadi masih banyak stigma-stigma yang kayak kalau laki-laki yang jadi korban udah merasa lemah lah begitu. Jadi mungkin dengan itu dia jadi malu untuk melaporkan. Jadi belum banyak yang melaporkan. Pada kenyataannya ada lelaki juga yang menjadi korban kekerasan Iya, seksual kalau tersebut. tertarik nih kalau laki-laki. Biasanya kita bahas mengenai perempuan, anak ya, Bu ya. Terus kalau laki-laki seperti apa itu kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki? Oh ya, kalau di laki-laki pun sama kayak perempuan. Iya. Jadi kalau misalnya dia mohon maaf ini kalau misalnya ada yang dari laki-laki ke laki-laki. Oh, Kalau dia iya. merasa itu misalnya Iya. ada yang sentuh bagian Jadi, dia juga yang kayak, tidak yang diatur tidak boleh disentuh, tidak boleh disentuh. ya itu masuk kekerasan seksual dan bisa dilaporkan juga. Iya, kayaknya kalau diistilahkan kaum gay mungkin Iya. Kalau dia merasa kayak dia merasa kita dilecehkan, dilecehkan. bisa Oh, dilaporkan. iya. Bisa dilaporkan ya? Iya, bisa Terus masuk TPKS. sepanjang ini yang ada di Bolmut sendiri seperti apa? Sudah ada pelaporan seperti itu dari laki-laki? Nah, untuk di Bolmut ini belum ada. Belum ada, Kebanyakan iya. masih perempuan dan anak-anak. Oh ya, masih perempuan. Iya. Seberapa banyak, Bu, yang ada di Bolmut itu? Anak-anak, perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual yang sudah ditangani ataupun dilaporkan. Seperti apa? Memang pas kalau orang bahas Iya. tentang tindak pidana kekerasan seksual. Karena di Bolmut itu Iya. dari beberapa macam klasifikasi tindak pidana, Iya. memang yang paling sering terjadi itu kekerasan seksual terhadap Oh, iya. perempuan dan anak. Jadi didominasi tindak pidana di PIDUM itu didominasi oleh memang kekerasan seksual. Oh. Jadi terus di setiap tahunnya itu meningkat dari tahun 2020 dari tahun 2023. Iya. Di sini ada data. Dari tahun 2023 itu terdapat 23 klasifikasi tindak pidana. Itu totalnya dari 23 itu ada 81 perkara. Sementara yang Cukup banyak ya, 81 tapi sampai itu, saat ini ya. itu yang total semua. Total semua. Iya, dari 23 jenis tindak pidana. Dan yang masuk tindak pidana kekerasan seksual dari 81 itu ada 12. Cuman satu tindak pidana kekerasan seksual udah 12 perkara aja. 12 perkara Iya. ya. Iya. Seberapa besar yang sudah dikatakan parah dalam kekerasan seksual ini yang ada di Bolmut? Kalau untuk yang ada di Bolmut, yang paling parah menurut kami itu yang biasa anak terus yang menjadi pelakunya itu orang-orang terdekatnya, misalnya ayah kandung, Ayah kandung ya. om apa ya namanya, Keluarga omnya, sendiri ya. keluarga sendiri atau dekat atau Iya, tetangganya, Bu. tetangganya yang Jadi, ada di sekitar dia ya. Iya, yang di sekitar dia. Terus penanganannya seperti apa, Bu, kalau seperti itu? Ya, mungkin Ibu dari Kasih Tesalonika bisa jelaskan. Baik, untuk penanganannya sendiri diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, kemudian bagaimana penanganannya? Kita menanganinya
kita akan memberikan kepastian hukum bagaimana anak ini tentunya terlindungi dan merasa tidak takut untuk melaporkan serta mengutarakan apa yang dirasakannya. Tentu dia akan menjelaskan kronologisnya seperti apa. Dia berani untuk mengungkapkannya, tidak takut untuk melaporkannya, seperti itu. Iya. Mungkin menambahkan sedikit juga. Iya, sedikit. Silakan Ibu Felicia. Dan juga dari kita melakukan upaya ya seperti hari ini. Dari bidang intelijen itu kita itu di kejaksaan bukan cuma menindak. Jadi kita juga mencegah. Nah, fungsi dari bidang intelijen mencegah itu dengan cara melakukan penyuluhan hukum, jadi memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat khususnya Bolmut, ada dengan lewat jaksa menyapa, ada juga jaksa masuk sekolah. Jadi kita mengedukasi untuk perempuan dan adik-adik yang masih kategori anak untuk dapat merasakan kalau misalnya itu udah masuk bentuk-bentuk kekerasan seksual, agar jangan malu, harus segera dilaporkan. Dan juga kepada guru-gurunya kita push untuk melihat kalau misalnya ada gerak-gerik atau bantulah adik-adik itu. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi untuk berdialog dengan dua narasumber yang berasal dari Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara, Ibu Felicia Anso, Sarjana Hukum, PLT Kepala Seksi Intelijen Kajari Bolang Mongondo Utara, dan Ibu Tesalonika Roring Pandey, Sarjana Hukum, PLT Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Bolang Mongondo Utara, dan kita membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Sekali lagi kami mengajak Anda untuk berdialog dengan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara untuk tindak pidana kekerasan seksual. Di line telepon 0821 9583 5080. Ya, menarik sekali ya Ibu, minggu lalu juga kami membahas mengenai kejahatan seksual juga dari daerah Minahasa Selatan yang dikategorikan banyak juga ya. Terus di Bolmut juga sudah dikategorikan banyak juga ya kejadian ini. Terus seperti apa langkah-langkah atau tahap-tahap penanganan apabila seseorang itu sudah diketahui terkena atau jadi korban seksual. Oke, kita ke telepon dulu ya. Oke, silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mike. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Kombos. Iya, Pak Sartono di Kombos. Seperti apa mau ditanyakan kepada dua narasumber? Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan dengan terempe ibu-ibu narasumber kita yang berkompeten di Jaksa Menyapa pada siang hari ini. Terima kasih banyak Anda sudah kolaborasi dengan RRI. Terima kasih RRI yang sudah mengangkat masalah kekerasan seksual mungkin kan. Iya. Ya, jadi memang akhirnya ini banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Namun tidak ada yang takut untuk melapor hal itu. Itu banyak, tapi takut melapor. Justru itu dengan adanya ini, topik ini sangat menarik juga. Karena yang saya mau tanya, biasanya begini Pak. Yang terjadi di masyarakat biasanya, apalagi pakai dengan budaya. Ya, ada kesempatan bersama, ada budaya harus saling memaafkan, ada terkait dengan hal-hal lain dengan budaya itu, sehingga tapi masalahnya ini yang korban ini yang jadi permasalahan. Korban ini kan dia nanti trauma. Terus kalau soal masalah kekeluargaan sih tidak mengapa. Tapi kasihan yang korban ini, apakah dia terima hal itu? Itu yang terang sekarang mau di itu. Itu bagaimana sebagai ibu-ibu jaksa dengan ada kasus-kasus seperti ini, bagaimana untuk menangani hal itu sampai jadi kasihan yang ada trauma di anak-anak, apalagi anak-anak di bawah umur. Kasihan, orang dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang. Sampai terjadi hal itu kasihan. Banyak juga begitu, malahan banyak yang tutupi. Ada anak-anak lain sudah terjadi, dalam takut mau kasih tahu untuk orang tua. Ini Oke. Sudah dipahami Pak Sartono.
Iya, oke, terima kasih Pak Sartono. Iya, oke, masih ada yang di belakangnya Pak Sartono, silakan 0821 9583 5080 yang masih ingin berdialog ataupun mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara untuk hari ini. Silakan. Ya, halo. Ya, ada yang masuk? Halo. Halo. Ya, selamat. Oh iya, terputus ya. Oke, sayang sekali terputus dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Felsi atau Ibu Tesalonika yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Sartono, seperti itu. Ya, mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Sartono. Jadi di Undang-Undang TPKS itu mengatur tentang perlindungan bagi korban. Jadi sebenarnya kalau menjadi korban itu dia ada wadah hukum lewat Undang-Undang TPKS. Nah, jadi tidak perlu takut. Jadi laporkanlah karena di Undang-Undang TPKS itu ada diatur perlindungan bagi korban. Jadi terhitung sejak dia memberikan laporan itu dia bisa membuat dia bisa dilindungi. Dia itu mendapat perlindungan dari LPKS. Dan bisa juga dari UPTD PPA setempat. Jadi kalau misalnya dia merasa takut, dia bisa dilindungi. Dari mulai dia melaporkan dia sudah dilindungi. Dan juga ada bisa di situ bisa disediakan oleh psikolog. Ada di undang-undang tersebut. Jadi bisa konsultasi lewat psikolog. Memang itu ya yang sering terjadi di masyarakat. Malu karena takut begitu. Terus kalau misalnya ada kejadian ya seperti itu yang terjadi pada anak-anak atau katakanlah perempuan atau juga seperti yang Ibu sebutkan tadi laki-laki yang menjadi korban, tahapan-tahapan seperti apa sehingga kasus itu bisa dilaporkan terus bisa dijalani proses hukumnya seperti itu. Iya. Tahapan-tahapannya Ibu bisa menjelaskan Ibu Tesalonika iya silakan. Jadi kalau untuk korban anak atau perempuan yang mungkin merasa telah dilecehkan atau mendapat tindak pidana seperti ini, tentu kita harus yang pertama kita melaporkan ke keluarga terdekat, orang yang kita percaya. Kemudian baru kita ke pihak yang berwajib, polisi mungkin atau UPTD PPA di ini. Untuk kenapa harus ke perempuan dulu karena anak dan perempuan itu lebih nyaman ke perempuan. Tentu melaporkannya ke perempuan. Kita harus cari orang yang nyaman dulu untuk kita berbagi cerita. Setelah kita sudah dapatkan bisa berbagi cerita itu, baru kita laporkan ke pihak berwajib. Kemudian baru setelah itu kita proses secara hukum. Oh ya, jadi di proses secara hukum berarti sudah diketahui pelakunya ya. Betul. Sudah diketahui pelakunya dan apa yang dilakukan, jadi sudah bisa ada kekuatan hukum untuk masuk ke kejaksaan ya. Iya, boleh ditambahkan Ibu Felicia. Jadi dari polisi kalau dia sudah menyatakan kalau udah melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah rampung, jadi ada namanya berkas tahap 1, jadi diserahkan ke kejaksaan. Jadi nanti kita meneliti apakah itu sudah layak untuk disidangkan dan apakah memang kalau sudah layak kita langsung menyidangkan perkara tersebut. Sejauh ini yang ada di Bolmut seperti apa? Sudah ada berapa kasus yang sudah masuk di tahap penuntutan atau tahapan lanjut, Bu? Silakan. Kira-kira seperti apa? Kalau untuk penanganan kasus untuk korban anak dan perempuan sendiri di Kejari Bolmut, sampai bulan Juni saat ini sudah ada 11 perkara. Yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual di mana korbannya adalah anak dan perempuan. Anak dan perempuan. Terus pelakunya apa? Tetap orang dekat atau orang yang tidak dikenal atau gimana? Iya, beragam. Ada yang orang tua, ada yang kakek. Sebagian besar adalah lingkungan keluarga terdekat. Kakek-kakek juga masih jadi pelaku banyak, ya. Banyak. Oh ya, di Bolmut seperti itu ya. Banyak ya. Oke, sangat disayangkan ya. Terus penanganannya seperti apa? Kalau misalnya sudah kakek-kakek begitu, terus terlibat sebagai pelaku seksual, seperti apa, Bu? Tidak ada pembedaan sih, mau Tidak dia pembedaan. mau dia kakek-kakek, mau dia masih muda, tetap sama aja diperlakukan sama, diperlakukan sama ya. Terus misalnya faktor apa sehingga ada terjadi sedemikian kasus yang ada di Bolmut? Kira-kira faktor seperti apa, Bu?
yang ada di Bournemouth sendiri sampai ada kakek jadi pelaku kekerasan seksual? Mungkin faktor kurangnya pengetahuan mengenai tindak kekerasan seksual sendiri. Iya. Jadi kurangnya pengetahuan kalau untuk anak-anak mungkin timbul rasa ini untuk rasa ingin untuk menyentuh anak ini. Iya. Jadi kurangnya pengetahuan orang tua untuk Kurangnya itu. pengetahuan Ya. orang tua ya. Dan juga mungkin faktor ketidakhati-hatian atau adanya perhatian mungkin ya, ataupun tidak menduga karena orang tersebut orang terdekat ya, justru karena orang terdekat sehingga tidak ada pemikiran sampai ke situ ya. Iya. Dan biasanya mungkin ya, seperti yang berkas-berkas yang kita pernah pegang, kalau misalnya dia dari keluarga terdekat biasa karena mabuk. Oh, Jadi mabuk ya? minum-minum, pulang lihat anak gitu, timbul timbul lagi hasrat untuk anak itu. Biasa rata-rata karena mabuk-mabuk atau habis dipecat kerjaan, mabuk-mabuk, habis itu anak jadi korban. Jadi korban. Terus yang sudah ditindaki sampai ditahan, sudah ada putusan hukumnya seperti itu, kira-kira berapa banyak yang sudah ada putusan final untuk kekerasan seksual di Bournemouth sendiri? Untuk sampai bulan Juni ini tahun 2025 sekitar 5 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Betul. Iya, oke. Iya, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, Anda masih tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara, dan kita akan jeda sebentar untuk pesan-pesan yang akan lewat berikut ini, dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, yang tetap bersama kami untuk Dialog Jaksa Menyapa yang mengangkat mengenai tindak pidana kekerasan seksual, dan dua narasumber yang hadir bersama kami, PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari Bolang Mongondo Utara, Ibu Felsi Felicia Anso, Sarjana Hukum, dan Ibu Tesalonika Roring Pandey, Sarjana Hukum, sebagai PLT Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Bolang Mongondo Utara. Dan sebelum kita lanjut, kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami 0821 9583 5080. Ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat Iya, siang. selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Cliff dari Oke. Motoling. Iya, Minahasa Cliff Selatan. Motoling. Silakan, apa yang mau Iya, dipertanyakan? Selamat pagi Iya. dari ibu-ibu jaksa ya, dari Bournemouth. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh kedua narasumber.
Tapi yang lebih tertarik saya tentang laki-laki, karena undang-undang kan itu untuk semua kan, semua orang. Tapi pikir-pikir untuk anak, perempuan, banyak anak di bawah umur dan perempuan lah begitu. Tapi saya mau bertanya, yang masuk di kriteria TPKS, tindak pidana kekerasan seksual untuk laki-laki, bentuk-bentuk itu apa semua? Kategori itu apa? Iya. Jadi tolong Ibu narasumber jelaskan untuk laki-laki ya. Iya. Apakah itu secara fisik atau cuma dengan kata-kata atau apapun itu, mungkin cuma isyarat, itu sudah masuk ke kategori TPKS. Iya. Mohon Bapak Ibu kedua narasumber menjelaskan. Itu saja, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan ya. Oke, kita menunggu lagi satu lagi yang akan bergabung, silakan. Kalau ada yang masuk bergabung di Jaksa Menyapa untuk hari ini 082195835080, silakan untuk Anda pendengar yang masih ingin berdialog dengan narasumber di hari ini, silakan. Ini mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan yang pasti narasumber dari Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara. Ya, silakan untuk Anda biar ditampung dulu 1-2 ya. Oke. Ini dari Ibu Aprilia di Kombos. Bagaimana dengan korban TPKS yang masih di bawah umur? Adakah pendampingan dari kejaksaan atau instansi lain bagi korban agar tidak down mentalnya? Terima kasih. Ya, oke. Kalau tadi Cliff, ini Ibu Aprilia. Siapa yang lebih dulu atau ya silakan Ibu Felicia mungkin lebih dulu ya menjawab pertanyaan dari Cliff di Motoling dan juga Ibu Aprilia di Kombos. Ya, untuk pertanyaan Bapak Cliff tadi, sama seperti saya sampaikan yang pertama, jadi Undang-Undang TPKS itu kan mengatur semua, jadi sama aja. Bukan jadi bentuk-bentuk kekerasan seksual sama aja. Jadi bisa dirasakan perempuan sama laki-laki. Jadi masuk pelecehan seksual non fisik, fisik. Contohnya kayak misalnya pelecehan fisik itu menyentuh atau meraba bagian tubuh yang tidak diperbolehkan tanpa izin. Tanpa izin. Itu berlaku untuk perempuan, anak dan laki-laki juga. Pemerkosaan dari pokoknya kan ada juga kan yang seperti itu. Jadi tidak mengatur cuman perempuan aja. Jadi bentuk-bentuk kekerasan di Undang-Undang TPKS itu untuk semua. Untuk semua orang. Jadi untuk semua tidak orang, ada perempuan, gender, laki-laki juga. sama aja. Kalau namanya dia merasa tersinggung, laki-laki kalau tersinggung atau merasa secara yang dikatakan oleh Pak Cliff tadi apa kata-kata atau perbuatan ya yang pasti sudah menjurus ke hal-hal kekerasan seksual, ya pasti ya. Iya pasti sama. Silakan lanjut Bu. Iya. Oke, mungkin ditambahkan oleh Ibu Tesalonika. Untuk jawaban yang Ibu Aprilia ya. Oke, silakan Bu. Apakah kalau pelaku ada pendampingan? Iya. Iya. Tentu ada sumber bantuannya. Jadi untuk hotline pengaduan kekerasan seksual ada LPSK, LSM, Komnas Perempuan atau psikologi dan konselor. Itu. Untuk itu. Dan anak-anak juga pun yang nanti sampai misalnya diperiksa oleh penyidik, tetap dia harus didampingi oleh wali. Jadi tidak dia sendiri, harus ada walinya. Sampai dari mulai dia pemeriksaan awal di penyidikan sampai sidang nanti tetap dia harus didampingi oleh wali. Ya, seperti itu ya. Terus kalau misalnya seringkali kasus kekerasan seksual terhadap anak mungkin kali sulit ya untuk diungkapkan ataupun dilaporkan, atau karena faktor anak mungkin kalau orang tua tinggal melihat ada kelainan fisik, misalnya si anak sakit atau seperti apa, baru ditanyakan ada masalah apa, baru dia bisa mengatakan apa yang terjadi pada dia, seperti itu. Nah itu memang menjadi kendala, kendalanya. Itu yang menjadi hambatan dan kendala kita, karena kebanyakan kalau yang menjadi korban itu apalagi anak susah untuk bicara susah untuk speak up. Jadi kalau misalnya, makanya kita sebelum itu disediakan konseling, jadi bukan dari penyidiknya, ada dari UPTD PPA itu, dia yang mencoba untuk dari kita pun kadang kan kita tidak belajar tentang itu ya, yang tentang menangani anak. Jadi nanti ada konseling sendiri sama ada petugasnya. Biar dari dia biasanya dari hati ke hati bisa sampai biasanya kalau dari dia. Ya seperti itu. Oke, ada telepon yang masuk. Halo.
Ya, halo. Halo. Ya, halo. Selamat pagi, Ya. Ibu Ika. Dengan siapa di mana ini? Dari Pak John di kawan-kawan. Iya, Pak John. Selamat pagi, Iya. Ibu Felicia Oke. dan Ibu Anto. Iya. Sehat ya, Ibu-Ibu? Iya, oke. Silakan lanjut, Pak John. Iya. Begini, Ibu Ika, kita cuma mau cari tahu ini. Iya. Ada bicara tentang seksual. Mhm. Ada tuh suka sama suka. Mungkin dia itu suka ini cewek ini, dia suka itu cowok ini karena tuh cowoknya mau dianggap kekerasan seksual, padahal itu sama-sama suka. Iya kan? Ini cuma maaf kalau misalnya saya salah ini toh. Karena misalnya ada begitu dulu kan karena ada orang tua nak mau jadi dianggap padahal orang sudah lama. Ya, padahal dianggap itu kekerasan seksual padahal orang tua nemo tuh misalnya tuh cewek atau cowok. Karena orang sudah lama ya. Karena dianggap itu seksual padahal itu di kekerasan seksual padahal itu persetujuan bersama. Karena orang sudah lama dah begitu. Iya. Cuma itu Ibu Oke. Ika. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Shalom. Oke, terima Tuhan kasih. berkati. Iya, Pak John yang ada di Kawangkoan. Terus ini dari Om Nyong. Om Nyong di mana ini Om Nyong? Apa delik aduan bagi pasangan yang mana cewek masih usia sekolah dan cowoknya yang sudah bekerja tetapi mereka sudah tinggal di kos sama-sama? Jadi apa delik aduan bagi pasangan yang mana cewek masih usia sekolah dan cowoknya yang sudah bekerja tetapi sudah tinggal di kos sama-sama? Mungkin agak sama dengan yang ditanyakan ataupun diutarakan oleh Pak John tadi ya. Sama-sama pasangan yang mau tapi di orang tua jadi satu permasalahan ya. Oke, silakan Ibu Felicia atau Ibu Tesalonika yang akan menjawab. Iya. Jadi kalau misalnya Bu, seperti yang ditanyakan tadi, kalau memang pacaran, dia kalau sudah dewasa, sudah bukan dikategorikan anak-anak, memang tidak ada hukum yang mengatur. Iya. Itu bukan merupakan tindak pidana. Karena dia sudah sama-sama dewasa dan saling suka, tanpa ada paksaan melakukan hubungan seksual. Iya. Tapi beda lagi, pacarannya itu sama anak. Masih dikategorikan anak. Kalau dia masih dikategorikan anak, dia masuk tindak pidana. Dia diatur di tindak pidana perlindungan anak. Jadi walaupun dia pacaran, walaupun memang suka sama suka, namanya korban anak, tetap dia masuk di tindak pidana perlindungan anak, yaitu ya kekerasan seksual. Iya, jadi itu jawaban ya seperti ini juga dari Om Nyong. Delik aduan bagi pasangan yang mana cewek masih usia sekolah. Usia sekolah dikategorikan kekerasan seksual atau seperti apa, Bu? Kalau dia usia sekolah, usia berapa dulu? Karena berapa kali kita jaksa menyapa ke SMA, ada yang sudah masih masuk kategori anak, ada yang udah dewasa. Jadi kalau memang dia dewasa, seperti saya bilang tadi, nggak bisa dibuat apa-apa, tidak masuk tindak pidana. Tapi kalau dia masih anak, dia bisa melaporkan seperti yang Ibu Tessa bilang tadi ke orang tua, biar dilaporkan dari orang tua ke pihak yang berwajib. Contohnya ke kepolisian. Seperti itu. Kalau seperti itu, apakah membutuhkan misalnya ada kekerasan seksual terhadap anak, terus dia akan mengungkapkan kepada orang tua, apakah perlu saksi atau seperti apa, Bu? Kalau di Undang-Undang TPKS sendiri tidak perlu saksi karena kebanyakan kan melakukan kekerasan seksual cuma 2 orang. Kayak dia mengutarakannya kepada orang tuanya, dia bisa jadi saksi orang tuanya atau enggak kayak misalnya dia bilang dia sempat ke rumah sini, ada siapa aja yang melihat dia sempat ke rumah situ. Jadi dia bisa dijadikan saksi. Jadi di undang-undang di kekerasan seksual tersebut, khususnya kalau persetubuhan atau apa, kebanyakan itu tidak ada saksinya karena biasanya kalau di banyak orang tidak akan mereka melakukan kekerasan seksual. Oke. Terus tindakan yang diambil dari Kejaksaan sendiri dalam upaya mengurangi kekerasan seksual seperti apa? Mungkin Ibu Tesalonika bisa menjawab upaya dari Kejaksaan sendiri dalam upaya mengurangi kekerasan seksual ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau dari Kejaksaan Negeri Bola Monda Utara, khususnya ataupun Kejaksaan pada umumnya, kami melakukan edukasi melalui sekolah-sekolah. Bahkan seperti saat ini Jaksa Menyapa kami memberikan edukasi tentang bagaimana sih tindakan kekerasan seksual itu, bagaimana untuk tindak-tindak pidana yang perlindungan anak, bagaimana di sekolah,
di lembaga-lembaga. Jadi tidak cuman itu, kepada pun juga kami mendukung penegakan hukum yang tegas dengan memastikan pelaku mendapatkan sanksi hukum yang tegas. Yang tegas. Seperti itu. Ya, seperti pengalaman dari Kejaksaan Negeri Bournemouth, kalau dikatakan tindakan tegasnya, seberapa lama kasus yang ada yang dihukum paling berat di Bournemouth sendiri selama ini terkait dengan kekerasan tindakan seksual? Ya, untuk ancaman pidana ini sendiri maksimalnya 15 tahun ya. Iya. Ada yang iya, yang paling tinggi saat ini mungkin kalau dalam perkara saya ada yang 12 tahun. 12 tahun ya. Beragam ya. Yang seperti apa? Maksudnya kasus yang seperti apa, Bu? Itu sampai 12 tahun. Pelecehan. Tidak pun sampai di persetubuhan, tapi pelecehan terhadap anak kecil itu bisa. Oh iya. Ancamannya 15 tahun. 15 tahun ya, dan yang sudah dihukum 12 tahun ya. Iya. Kalau kita kembali ke tadi pertanyaan Pak Cliff di Motoling, pelecehan seksual untuk laki-lakinya seperti apa katanya? Hanya dari komentar atau perbuatan semacam itu, seperti apa untuk laki-laki yang bisa dikategorikan kekerasan seksual terhadap laki-laki? Pada umumnya sama ya. Jadi melalui verbal maupun sentuhan itu sudah termasuk TPKS pada laki-laki. Pun anak kecil juga ada dimasuk Undang-Undang Perlindungan Anak untuk anak kecil. Iya. Terus sejauh ini tantangan yang dihadapi oleh Kejari Bournemouth dalam menangani kasus kekerasan seksual seperti apa, Ibu? Mungkin Ibu Felsi bisa menjawab. Tantangan mungkin ketika menyidangkan, Bu. Iya. Ketika menyidangkan itu lumayan sulit untuk kita, biasanya kan korbannya anak. Iya. Nah, sangat sulit untuk misalnya kita mau bertanya apakah betul misalnya terdakwa ini yang melakukan. Dengan melihat pun kadang anaknya udah nggak mau lihat, nggak mau lihat itu terdakwanya, sampai terdakwanya harus keluar begitu. Jadi itu mungkin di ketika kita menyidangkan itu yang paling sulit, karena susah untuk berkomunikasi sama anak. Iya. Oke. Dan terus upaya-upaya yang dilakukan, misalnya sosialisasi seperti Jaksa Menyapa, selain di RRI juga Jaksa Menyapa masuk sekolah ya. Terus di sekolah tanggapan anak-anak seperti apa mengenai kekerasan seksual? Seperti pengalaman saya mengadakan Jaksa masuk sekolah, biasanya kalau anak-anak mendengarkan kita mensosialisasikan tentang tindak pidana kekerasan seksual, memang kayak masih malu-malu, agak kurang gimana ya, ada pokoknya mereka masih tabu lah untuk mereka. Cuman kita selalu mengedukasi mereka tidak perlu malu, malah harus mengetahui ini. Karena kalau mereka tidak mengetahui, misalnya udah disentuh-sentuh, tidak tahu atau tidak tahu mau laporkan kemana. Iya begitu. Iya. Kita ke pertanyaan berikut. Bagaimana proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang sudah dijalankan oleh Kejari Bolang Mongondo Utara? Dari Arif di Bitung. Ya, mungkin Ibu Tesalonika atau Ibu Felicia terkait dengan bagaimana proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang sudah dijalankan oleh Kejari Bolang Mongondo Utara. Silakan. Yang pernah kita tangani itu kalau masuk kekerasan seksual pakai Undang-Undang TPKS itu kita lebih ke pemulihan korban. Jadi ada namanya itu restitusi. Jadi dari awal itu, dari masih tahap penyidikan, biasanya itu penyidik wajib memberitahukan kalau korban itu mempunyai hak restitusi. Jadi di Undang-Undang TPKS sendiri bukan cuma tentang memenjarakan, jadi harus mengembalikan pemulihan terhadap korban itu. Jadi kita mendukung juga lewat Undang-Undang TPKS itu untuk adanya restitusi, biar walaupun ini sudah masuk penjara, tetap
pemulihannya dari korban itu tetap terlaksana. Jadi kita ada sempat satu kali tapi mungkin belum ada ada restitusi, tapi dari pihak korban yang masih kayaknya belum terlalu mengerti tentang restitusi, tapi tidak mau. Akhirnya kita cuman sidang seperti biasa, tapi tidak ada restitusinya di situ. Terus selama ini pengalaman ya dari ibu-ibu Kejari menghadapi kasus seperti ini di persidangan ya, terus korbannya anak-anak, terus dia diperhadapkan dengan pelaku, itu seperti apa, Bu? Di dalam satu ruangan itu terus diperhadapkan dia dengan pelaku yang melakukannya seperti apa, Bu? Beda-beda, Bu. Iya. Ada yang memang anaknya mungkin sudah dipersiapkan mentalnya sama psikolog atau orang tua, berani. Kalau misalnya malah ya itu yang dia itu. Tapi tapi kebanyakan juga anaknya kayak takut, jadi mengharuskan kita untuk minta izin ke hakim, boleh tidak ini terdakwanya untuk dikeluarkan dulu, atau karena anaknya belum nggak bisa bilang apa yang dia rasakan kalau ada itu. Kalau ada pelakunya, ya. Betul sekali. Terus ketika memutuskan perkara ini, bagaimana kondisi dari pelaku dan si korban? Nah, ketika kalau misalnya untuk putusan, jadi kalau di sidang itu putusan tidak harus ada anak yang mengikuti. Jadi mungkin kita kurang tahu kalau anaknya itu seperti apa ketika putusan. Tapi kalau untuk terdakwanya, ya kebanyakan dia merasa menyesal, kayak oh ya menyesal, tidak akan melakukan lagi, karena ancaman hukuman untuk apalagi untuk anak kan tinggi kan, Bu. Jadi otomatis mereka merasa kayak menyesal karena melakukan itu. Karena biasanya kan itu cuman karena hilaf mabuk begitu, baru melakukannya. Seperti itu. Terus ada dampak kan terhadap anak ini ya, yang jadi korban dampak kekerasan seksual. Jadi bagaimana untuk memulihkan ketika sesudah kejadian ataupun sesudah vonis dijatuhkan terhadap pelaku, apakah ada kepuasan atau seperti apa? Mungkin misalnya diputuskan sekian tahun, tapi dia dia bersama keluarga tidak puas begitu. Terus seperti apa menghadapi korban-korban itu dengan dampak kekerasan seksual? Ya, mungkin kalau menghadapi dampak kekerasan seksual itu kita membutuhkan peran semua lapisan masyarakat. Karena bukan cuma dari dia sendiri yang untuk sembuh, tapi kayak misalnya orang tua membantu proses dia bangkit dari trauma, juga untuk faktor sekeliling. Jadi makanya kita mengedukasi untuk masyarakat dan lingkungan sekitar apabila ada yang mendapatkan kekerasan seksual, misalnya dia menjadi korban, jangan malah kita kayak gunjingkan, kayak misalnya dia udah pernah di ini, nggak boleh seperti itu. Kita harusnya merangkul mereka bahwa kalian itu korban. Jadi kita harus sama-sama memulihkan itu korban dari rasa traumanya, bukan cuma dari kejaksaan. Saya rasa itu dari semua lapisan masyarakat harus sama-sama membantu pemulihan dari korban itu. Seperti itu, Bu. Bagaimana tantangan misalnya anak-anak ya yang sudah jadi korban seksual, yang memang sudah terjadi bukan korban begitu saja, tapi misalnya terjadi tindak pidana pemerkosaan. Bagaimana dari Kejari sendiri, tantangan dari Kejari sendiri untuk memulihkan kembali, memang benar-benar memulihkan kondisi psikis, fisik anak tersebut. Seperti apa? Ibu Tesalonika bisa membantu menjawab mungkin? Ada peran dari kejaksaan tidak dalam hal ini setelah anak tersebut divonis lah, katakan pelakunya divonis dan dia harus menjalani kehidupan setelah terjadi kekerasan seksual itu. Untuk pelaku atau untuk korban? Ya, untuk pelaku. Oh, untuk pelaku. Kalau untuk korban sendiri ketika pelakunya sudah dieksekusi gitu. Ya. Untuk korban sendiri kami sudah bukan kejaksaan tidak mengitunya lagi. Itu adalah tugas dari UPTD PPA setempat, kabupaten atau provinsi, dan bahkan orang tua tentunya yang paling penting. Jadi untuk pemulihan psikisnya begitu.
Oke, jadi sudah ke bidang lain atau bagian Iya, lain betul, ya, betul. sudah bukan tanggung jawab dari Kejari. Ya, pendengar, pemirsa di mana saja berada, masih ada waktu sedikit untuk Anda boleh berdialog dengan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara. Silakan di 082195835080. Untuk waktu yang tersisa ini silakan kami masih berikan kesempatan untuk Anda berdialog dengan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara di Jaksa Menyapa saat ini. Silakan di 082195835080. Iya, saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, bagaimana mewujudkan lingkungan yang aman dan sehat, terhindar dari kekerasan seksual, apalagi yang berada di lingkungan Bolang Mongondo Utara. Seperti apa, Ibu Felicia? Silakan. Mungkin ada beberapa hal dari untuk dapat mewujudkan lingkungan yang aman. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan itu semua dari individu sendiri, komunitas, institusi, hingga pemerintah. Jadi contohnya itu meningkatkan kayak yang kita meningkatkan pemahaman tentang memberikan edukasi tentang Iya. kekerasan seksual, dan juga kita menciptakan sistem dan kebijakan yang melindungi individu dari potensi kekerasan, dari dan pelecehan tersebut. Dan juga kita juga di undang-undang juga mengadakan tempat yang aman bagi korban. Jadi ada tempat yang disediakan untuk korban kalau dia merasa merasa kayak takut untuk kalau sudah dilaporkan kan takut nanti takut dimarah, dicari lah atau begitu. Oke, Ibu kita ke telepon dulu ya. Oke, ada yang masuk, silakan. Halo. Ya, halo. Halo, Baik. Iya, halo. Masuk ulang ini Pak Sartono di Kobos. Iya. Ini menarik sekali. Iya, seperti apa Pak Sartono? Yang apa yang disampaikan oleh ibu kita jaksa, yang mana pelaku dengan korban, Iya. itu ada satu tempat. Itu kalau yang saya tanyakan, apakah dari pihak korban ini, biasanya kan dari pihak korban ini, terutama ibu yang katakan tadi, sampaikan tadi, jadi trauma, gitu bahasa kasarnya begitu, untuk dihadapkan dengan pelaku. Iya. Apakah itu ada ruangan tersendiri bagi korban, dan apakah itu harus tanyakan kepada pihak korban keluarga, apa diizinkan untuk menanyakan itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sartono. Iya, untuk korban dan pelakunya katanya ditempatkan di satu ruangan untuk ditanyakan. Seperti itu. Mungkin kalau mungkin pemeriksaan dalam tahap, mungkin kembali ke tahap pemeriksaan mungkin ya, kita sudah berjalan sudah jauh ya. Silakan Ibu Fel, mungkin ada sedikit. Biasanya kalau masih tahap pemeriksaan, biasanya tidak diperbolehkan untuk bersama di satu ruangan. Jadi misalnya diperiksa secara sendiri-sendiri. Misalnya ada korbannya, ada waktunya, ada hari ini, besok tersangkanya. Karena riskan kan kalau di satu. Jadi bisa jadi korbannya tidak bisa mengutarakan karena ada pelakunya di situ. Iya, seperti itu. Iya, biasanya kalau anak-anak kan mungkin dia takut atau apa. Iya, mungkin dia takut. Selain dia terbayang peristiwa yang terjadi waktu ya, itu, mungkin, terus dia mau lihat wajah si pelaku juga, seperti itu ya. Oke, iya. Terus berapa lama waktu kadaluarsa dari perkara kekerasan atau pelecehan seksual? Ya, Ibu Tesalonika mungkin bisa menjawab berapa kadaluarsanya kasus? Kasus TPKS bahkan perlindungan anak sendiri tidak ada kadaluarsanya. Iya. Jadi sampai kapanpun bisa. Yang penting alat bukti tercukupi, petunjuk-petunjuk tercukupi, bisa dibuktikan itu bisa. Iya, oke. Iya, kita sudah di penghujung dialog Jaksa Menyapa ya untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 12 Juni 2025. Nah, apakah ada closing statement dari Ibu Felsi? Silakan mengenai topik yang kita angkat, tindak pidana kekerasan seksual. Ya, terima kasih Bu. Jadi kekerasan seksual ini adalah masalah yang serius. Jadi bukan cuma untuk
bukan semua ini dari lapisan masyarakat manapun bisa merasakan kekerasan seksual tersebut. Jadi dengan kehadiran kami berdua dengan mengikuti kegiatan Jaksa Menyapa ini, besar harapan kami untuk dapat memberikan sedikit pengetahuan kepada pendengar apabila merasakan atau dampak tentang kekerasan seksual untuk dapat melaporkan. Begitu. Terus Ibu Tesalonika seperti apa? Ya, sama dengan Ibu Fesi yang Ibu Fesi katakan, khususnya untuk perempuan dan anak-anak yang mungkin mendengarkan saat ini, jangan takut untuk melaporkan jika terdapat hal-hal yang seperti kami katakan tadi. Jangan takut. Harus dilaporkan. Oke. Terima kasih sudah hadir bersama di Jaksa Menyapa untuk hari ini, Kamis 12 Juni 2025 dari Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara yang sudah mengangkat mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Terima kasih Ibu Felsi Felicia Ansou, Sarjana Hukum sebagai PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari Bolang Mongondo Utara. Terima kasih Ibu Felsi sudah hadir. Juga Ibu Tesalonika Roring Pandey, Sarjana Hukum sebagai PLT Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Bolang Mongondo Utara. Terima kasih perjalanan jauh yang sudah ditempuh untuk hadir dalam Jaksa Menyapa di edisi hari ini. Kita akan jumpa mungkin di lain waktu dan kesempatan ya. Sekali lagi terima kasih. Dan pendengar pemirsa di mana saja berada, demikian untuk dialog Jaksa Menyapa di edisi hari ini. Saya Iki Darsono Mamuaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.